Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Nawawi atau disebut IMW. Kali ini video kita masih dalam pembahasan web programming 1 dan sudah sampai pertemuan 13. Nah, untuk pertemuan 13 ini itu sudah kasus terakhir ya. Yang ketiga yang membuat halaman indeks. Yang nantinya ketika kita akses alamat sebuah website maka akan tampil yang pertama itu adalah halaman indeks. Nah, di sini yang akan dibuat adalah pertama ada home ya, halaman home.php. Halaman home ini nanti halaman yang pertama kali yang akan ditampilkan pada halaman indeks ya. Jadi ketika mengakses halaman indeks, maka yang akan ditampilkan pada halaman indeks itu halaman home. Yang nantinya ada beberapa link untuk menuju ke halaman yang lain. Ya, seperti navigasi gitu, maka nanti ada halaman-halaman lain seperti buku tamu yang sudah kita buat, kemudian artikel ya, dan yang ini adalah home. Nah, setelah halaman home, kita juga akan membuat halaman index itu sendiri, file index itu sendiri ya, file index.php ya. Nah, di sini scriptnya kalau di modul ada membuat script buka file.php, artinya untuk sistem navigasinya ketika diklik link apa, maka proses untuk membuka sesuai dengan link yang diinginkan itu di sini. Nah, ya seperti itu. Oke, kemudian membuat halaman indeks itu sendiri yang nantinya akan tampil seperti ini, ada home, buku tamu, artikel. Kemudian informasi, tampil halaman home, membawanya ada footer, ada headernya beritaku.com, footernya pemrograman web 1, Teknik Nusa Mandiri ya. Kemudian setelah itu ini untuk halaman ketika mengklik artikel ya, nanti ada klik buku tamu. Nah, jadi seperti ini. Jadi sistem navigasi di halaman indeks. Oke, jadi nah, setelah membuat ini, saya juga akan sedikit memperkenalkan bagaimana menerapkan CSS pada halaman ini ya. Jadi nanti supaya terlihat rapi, ya tidak ada jeda, tidak ada jarak ya. Oke, saya akan menggunakan CSS. Oke, langsung saja kita buka dulu Dreamweaver-nya. Nah, kita pertama akan membuat halaman home.php ya. Klik PHP untuk buat baru. Kemudian saya akan membuatnya di bagian desain saja karena lebih mudah ya. Nah, di sini halaman home isinya adalah ada kalimat pembuka gitu ya, selamat datang gitu ya. Yang dibuat dia bisa berjalan kalimatnya. Kemudian di bawahnya ada tampilan gambar. Ya, sederhana aja seperti itu ya. Oke, jadi saya akan membuat tabel di sini taruhnya ya. Di sini ada tabel 1 baris 2 kolom. Kemudian tidak pakai border, dibuat 0 supaya lebih rapat. Juga di sini padding sama spacingnya 0. Ini biar lebih rapat lebih. Oke, langsung oke saja. Nah, di sini sudah ada 2 kolom, 2 baris 1 kolom. Yang pertama ini salah ya, bukan 2 baris 1 kolom. Kebalik ya, maksudnya 1 kolom 2 baris. 1 kolom 2 baris. Bisa dihapus dulu boleh ya. Kita bikin dari awal. 1 kolom 2 baris. 1 kolom 2 baris. Balik ya. Oke. Nah, maksudnya seperti ini. Yang pertama kita lihat di sini kalimatnya adalah selamat datang di website beritaku.com. Jangan lupa kapital semua. Selamat datang di website beritaku.com.
.com. Nah, sudah begini ya. Kemudian yang bawah menampilkan gambar. Nah, untuk gambarnya saya akan mengakses gambar yang membuat folder gambar pada folder yang sudah kita gunakan untuk menyimpan file-file yang sebelumnya. Saya akan menampilkan. Nah, di sini saya sudah membuat file image ya. Nah, ini ya, file image. Ya, ini saya membuat folder image, terus isinya ada gambarnya. Teman-teman bisa membuat folder image pada folder rootnya. Folder root kita kan ini ya, name kita. Kemudian di dalam folder image teman-teman bisa nyari gambar, boleh di mana saja, di Google juga boleh, atau gambar. Yang penting bisa menampilkan gambar untuk di sini ya, di halaman home. Oke, saya pilih yang ini picture 1. Oke. Nah, di sini alternatif saya saya kosongkan ya, terus oke. Nah, kemudian di sini linknya, karena sebelumnya itu berkaitan sama set yang sudah dibuat, jadi akan ada perubahan di sini. Saya hapus sampai dengan nama folder root, cukup sampai image saja. Nah, ini ya, jadi cukup sampai image. Kita simpan dulu, ini namanya home ya, home.php. Home.php. Simpan. Yes. Karena sebelumnya saya sudah buat. Nah, ini ya. Jadi tampil. Kemudian ini dibuat jalan marquee ya, dibuat marquee. Nah, untuk membuatnya bisa melalui codingnya. Kita lihat codingnya. Nah, di sini dibuat marquee ya. Nah, marquee, kemudian ditutup dengan marquee lagi. Simpan. Untuk melihatnya bisa kita lihat dulu. Jangan lupa diaktifkan ya sum-nya. Sudah aktif, kita coba akses melalui browsernya. Localhost 12. Nah, kita cari. Nah, ini saya sudah ada ya, sudah membuat indeksnya. Jadi ketika diakses ini langsung menampilkan halaman indeksnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini jalannya, home-nya. Ini home-nya. Oke, itu. Nah, tadi baru buat home, kita nanti satu persatu ya. Sini saya buat tabelnya, width-nya 100 aja ya, tabel width-nya 100% ya. Kemudian ini untuk picture-nya, ini kan ukurannya ukuran default dari gambarnya ya. Untuk lebarnya bisa kita buat 100% supaya mengikuti lebar dari kontennya. Coba cek dulu. Nah, jadi mengikuti lebar ini 100%. Karena kenapa dia mengikuti, padahal 100% bisa sini. Dia mengikuti lebar konten yang ada di luarnya, pembungkusnya dia. Karena tadi bikinnya home itu dipanggilnya di sini, ya, home-nya dipanggil di dalam sini, maka dia akan mengikuti 100%-nya lebar dari sini, gitu ya. Jadi enggak mengikuti, enggak sampai penuh gini gitu. Oke, itu ya. Jadi 100%. Oke, height-nya masih sama. Dibuat 50. Nah, itu home. Kemudian selanjutnya, jadi home sudah jadi ya. Jadi home sudah jadi. Berikutnya kita membuat file index-nya. Buat file index ya. Saya sudah membuat file index. Kita coba buka dulu index.php-nya. Nah, ini sudah saya buat index.php. Nah, isinya seperti ini saja. Jadi di index ini kita membuat sebuah kotak-kotak gitu ya, menggunakan div. Ya, kotak-kotak menggunakan div. Dengan mapnya seperti ini. Pertama bagian atas itu diberikan untuk header.
Bagian bawahnya header ada untuk menu navigation-nya. Navigasi, kemudian ada informasi, bagian samping, dan tengahnya ini konten utama yang akan ditampilkan ketika diklik home, tampil sini. Buku tamu juga ya, artikel juga. Oke. Yang bagian bawah ada pemrograman web 1 STEMIC Nusa Mandiri ya. Nah, itu ya. Kalau mau ditambahin ya untuk isinya boleh nanti ya, kita satu persatu. Nah, pertama nih ya, saya akan bahas satu persatu bagaimana membuat supaya pertama jadi kotak seperti ini ya. Nah, saya akan hapus dulu ya. Di sini kontainer, kemudian bikin tabel dalam kontainer gitu ya. Oke, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kolom gitu ya. Oke, kita hapus dulu nih. Kita ulang dari awal. Nah, jadi awalnya seperti ini, masih kosong ya. Nah, masih kosong. Awalnya seperti ini, pertama kali seperti ini. Nah, pertama kali seperti ini. Kemudian titelnya saya buat beritaku.com ya. Yang sebelumnya itu untitled gitu ya. Di sini saya ganti menjadi beritaku.com. Nah, bagian ini saya pertama membuat div class ya. Oke, kelas aja. Namanya kontainer. Nah, saya buat kelasnya kontainer. Saya kasih nama kontainer sebagai kotak ya, box. Nanti dia sebagai pembungkus terluar setelah body ya. Sebagai pembungkus terluar setelah body. Jadi bungkus utamanya adalah body ya. Nah, tutupnya. Kemudian pembungkus setelah body ada div container. Nah, kontainer ini bungkus terluar setelah body. Nah, di dalam kontainer nanti ada kan satu kotak itu ya, satu kotak besar. Nanti ada header, ada navigasi, ada konten, dan ada footer. Jadi nanti ada dibagi 4. Ya, dibagi 4. Pertama saya buat header gitu ya. Header div class header. Nah, kita tutup. Kemudian setelah header kita buat lagi juga div class navigasi nav ya. Kemudian selanjutnya baru konten ya. Div class konten. Coba di ini dulu ya. Konten ini pembungkus konten kiri dan konten kanan. Jadi yang membungkus semuanya adalah kontainer. Nah, kontainer dibungkus oleh body. Nah, di sini konten, karena kontennya nanti dibagi 2, ada kiri ada kanan. Jadi saya buat kelas kontennya sendiri untuk membungkus left content sama right contentnya. Nah, karena left content sama right content ada di dalam konten, saya jadi buatnya seperti ini. Div class left ya, tutup, sama satu lagi div class right content. Nah, itu ya. Terakhir setelah konten ada footer. Div class footer. Nah, udah ya, seperti itu. Jadi ada satu kontainer pembungkus terluar. Di dalam kontainer ada header, ada navigasi, ada konten, ada footer. Nah, kontennya dibagi 2, ada left content, ada right content. Jadi seperti itu.
Nah ya, jadi ada seperti ini. Pertama, untuk membentuk kotak-kotak yang tadi adalah seperti ini. Nah, setelah membuat ini baru kita desain tampilannya supaya lebih cantik, lebih halus, lebih bagus gitu ya dilihatnya. Itu kita harus membuat CSS. CSS ini adalah script pendukung untuk mempercantik tampilan HTML. Kita simpan ya, new CSS. Nah, di sini CSS-nya kita kasih nama, simpan dulu style gitu ya. Style. Ini style saya simpan di folder desain. Teman-teman boleh menggunakan folder atau boleh juga langsung di sini ya. Nggak perlu menggunakan folder. Tapi saya pakai folder untuk memisah-misahkan antara file yang berbeda. Nah, saya taruh di desain, file CSS, simpan, karena saya sudah buat jadi sudah ada gitu ya. Oke, jadi saya sudah ada. Saya buka yang sudah dibuat. Folder desain, stylenya. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini belum apa namanya, CSS yang sudah saya buat ini kan sudah ada untuk kontainernya, headernya, header H1 udah ada, tapi belum diterapkan desainnya ke file HTML index ini belum. Nah, untuk bisa menerapkannya, kita harus memanggil CSS tersebut dengan cara ketik link rel gitu ya, link rel, pilih yang style sheet, cari yang style sheet. Yes, nah style sheet, kemudian tipenya apa? Tipenya CSS text. Kemudian href-nya adalah file yang mau dipakai yang mana gitu ya. Ada di folder desain ya, ada di folder desain. Kemudian style.css. Nah, seperti ini. Nah, jadi baru tuh sudah ada yang diterapkan. Nah, ya. Sudah ada tuh ya. Ketika sudah dipanggil ini, maka masuk sini. Oke. Ya. Kemudian ini sudah menerapkan, kemudian ini kita sesuaikan nih dengan CSS-nya. Ada container, ada header, ada nav, ada content left, right, sama footer. Di sini yang pertama nih saya buat bintang ya. Bintang dia tidak ada kelas, tidak ada ID, tidak ada tag, cuman bintang aja. Bintang ini berarti untuk men-setting bagian yang tidak ada tag atau kontainernya. Jadi semuanya untuk bagian terluar. Nah, dengan margin 0 auto ini digunakan untuk supaya gini ya, supaya nih bagian atas ya, bagian samping, bagian kiri dan kanan, bagian bawah itu nanti tidak ada jeda ya, tidak ada jeda putih. Jadi langsung nempel di bagian atas. Nah, seperti itu. Itu pakai bintang. 0 auto. 0-nya ini adalah atas dan bawah. Kalau margin kan untuk setting margin ada 4 sisi ya. Sisi atas, sisi kanan, sisi bawah, sisi kiri. Nah, kalau value yang dibuat adalah ada 2 value, 0 dan auto, berarti ini mengatur untuk 2 sisi. 2 sisi yang berlawanan. Yang ini 2 sisi atas bawah, yang ini 2 sisi kiri kanan. Jadi kiri kanannya auto, yang ini atas bawahnya 0, supaya atas bawah tidak ada jeda putihnya. Berikutnya ada di sini ya. Di sini untuk kontainer, membuat kontainer supaya kontainer ini berada di tengah-tengah nih. Ya. Kiri kanannya sama lebarnya.
dan lebar dari kontennya adalah sebesar ini. Nah, jadi saya buat kontainer dengan lebarnya 90% dari layar. 90% dari layar ya. Nah, karena kontainer itu berupa kelas di sini ya, ada div kelas kontainer, maka pembuatan stylenya itu diawali dengan titik. Nah, titik konten, titik kontainer. Width 90%. Nah, satuannya ada yang pixel, ada yang persen, ada yang inci. Tapi saya supaya di semua konten itu bisa menyesuaikan gitu ya, maka 90% dari layar gitu. Kemudian setelah kontennya dibuat 90% dari layar, berikutnya di sini saya buat untuk header. Header warnanya warna oranye gitu ya, atau warna jingga dengan ada tulisan beritaku.com. Nah, tulisan beritaku.com. Jadi di sini di headernya akan saya buat A1 tulis beritaku.com tulisannya ya. Kemudian tutup H1. Nah, beritaku.com H1 di header. Nah, kita lihat untuk stylenya, saya buat header ini ada color untuk warna tulisan, height-nya ini untuk tingginya. Ya, height-nya untuk tingginya. Ini hanya setting headernya saja. Setting headernya saja. Jadi mengatur untuk kotak bagian atas saja. Belum mengatur untuk untuk tulisannya baru diatur cuman warnanya saja. Color ini untuk warna tulisannya. Nah, tulisannya agak coklat gelap, merah marun gitu ya. Nah, jadi ini yang diatur adalah tingginya 150 px. Jadi sebesar ini adalah 150 px ya. Kemudian nah, di sini saya belum mengatur untuk warna background-nya. Nah, warna background ini. Warna background ini ya, kita akan atur supaya warna background-nya ini ya. Oke. Di style tambahin nih di sini ya, di bawahnya. Background color. Nah, kita cari nih. Enaknya di Dreamweaver ada fitur seperti ini, bisa cari yang warna oranye. Nah, ini ya, yang mana nih? Ini F60 pagar. Ini kode warna ya. Kalau ini kode warna diawali dengan pagar. Boleh juga dengan nama warnanya, tapi nama dengan bahasa Inggris yang universal. Nah, ini kode warna. Simpan, coba kita lihat. Nah, sudah ada warnanya ya. Teman, ini kurang terang ya, supaya tulisannya lebih gelap gitu ya. Jadi kita buat untuk ini supaya lebih terang lagi. Supaya lebih terang lagi, cari yang mana? F63 coba. Oh, jadi begini.
Ini ya. Oke. Simpan. Nah, ya pas seperti ini. Itu untuk warna. Nah, kita lihat lagi, ini tulisan beritakunya adalah agak ke bawah ya. Ya, dia agak ke bawah, tidak di bagian atasnya. Jadi, kita akan buat supaya tulisannya ini agak ke bawah. Ya. Nah, kita lihat di stylenya. Untuk pengaturan H1 ini pengaturan headernya. Sedangkan supaya lebih spesifik mengatur bagian H1-nya, yaitu mengatur khusus di tulisannya, header H1 margin left 20. Nah ini, jadi kan tulisan beritahu itu ada di H1 ya, ini ada di sini. Jadi atur H1-nya, header H1, karena H1 ada di dalam header, maka manggilnya seperti ini. Class header H1, jadi tag H1 yang ada di dalam class header. Kita setting margin left 20, jadi ada jarak bagian kiri sebesar 20 pixel. Sedangkan untuk ukuran fontnya 70 pixel. Ya. Nah, terus supaya dia ke bawah, kan tadi masih di atas ya. Kita buat di sini position relatif. Posisinya relatif, tambah ini top ya. Topnya kira-kira berapa? Misalkan saya buat dulu, masih belum bisa nebak ya. Saya buat dulu kira-kira topnya 20. Kita cek di tampilan sininya. Nah, ini 20 nih, masih belum ya. Kita ke bawahin lagi topnya. Topnya misalkan 50. Simpan. Masih belum ya. Topnya coba 100. Oh belum, coba kita lihat di sini. Beritaku.com. Oh belum ada ini. Ada yang salah di sini, mana ya? Ada yang kurang nih kayaknya. Ini kontainer. Coba dihapus dulu. Simpan. Nah. Nah, ya. Nah, di sini kalau buat seperti ini akan berbeda ya seperti yang tadi. Ketika di Mozilla ini akan tampil sesuai dengan settingan CSS kita. Tapi ketika di Chrome tampilannya seperti ini. Jadi ada pengaturan lebih lanjut. Oke, berarti nih supaya seperti ini lebih mudah kalau menggunakan pengaturan sederhana tanpa harus mengatur lebih lanjut seperti yang ini. Ini kalau menggunakan CSS ada fungsi yang lain. Jadi kita akan merubah codingannya. Yang tadi menggunakan ini kita akan membuat supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Kita tidak jadi menggunakan div cuman satu aja pakainya, tapi menggunakan div class container saja yang di dalamnya kita akan membuat tabel ya, lebih mudah. Di sini kita tampilan ini aja, kemudian pilih tabel, kita buat sebanyak 4 kolom ya, 4 kolom dan berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah,
5 baris, oke. Nah, di sini sudah jadi. Yang pertama, ingat yang pertama kita gabung jadi satu kolom. Masih ingat apa cara menggabung? Call span ya, atau klik kanan, table, merge cell. Kalau tombol keyboardnya ada perpaduan dari Ctrl, Alt, sama M. Yang berikutnya ini juga digabung jadi satu ya, yang tadinya 1, 2, 3, 4 digabung jadi 1. Jadi ada 2 kolom, yang kolom sini sama yang tengah. Kemudian yang bawah ini juga, ini header, navigation, content, footer. Kelebihan ya. Yang ini jadi 1 juga. Bagian bawah jadi 1. Kelebihan ya. Ini kelebihan saya hapus. Jadi tinggal ini. Ada 3, 4 gini ya. Nah, saya geser seperti ini. Posisinya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris. Ya. Kemudian yang pertama saya tulis menggunakan H1 seperti tadi. Tulis beritaku.com atas. Yang ini navigasi ya, navigasi ada home gitu ya. Tadi dibalikin aja speednya. Ada home, ada buku tamu, ada artikel. Nah, tetap 4 ya, jadi disatuin. Kemudian yang ini informasi. Yang bawahnya adalah web programming 1, apa tuh ya? Pemrograman web 1 sistem informasi mandiri. Pemrograman 1 Sistemik Nusa Mandiri. Nah, udah jadi. Tinggal kita buat warna-warnanya. Pertama, untuk warna ini kan ada di sini ya. Nah, yang ini kosong. Yang beritaku simpan dulu. Di sini stylenya di bagian beritaku. Pertama di header seperti ini. Ya. Kontainer tadi sudah ya, kontainer sudah. Ini ada kontainer. Kemudian kita bikin header ya. Header ini saya terapkan di TD Callspan yang ini. Ya, di sini kelas header. Nah, kelasnya header. Nah, supaya yang sudah ada di style ini diterapkan di TD yang tadi. Ya, kelas header. Kemudian untuk H1-nya header H1 ya. Margin left 20, font size 70. Nah, di sini. Nah, ini kok belum berubah ya, tulisan beritaku. Oh ya, ini belum ada tutup dari H1-nya. Kita buat H1, tutup H1-nya ya, tutup H1. Nah, akhirnya ya. Jadi seperti ini. Untuk tabel width-nya kita setting 100%. Ya, kemudian
Oke, supaya lebar, nah 100%. Ya, beritaku. Kemudian untuk ini home, buku tamu, artikel kita buat menjadi sebuah link. Ya, menjadi sebuah link. Nah, sebelum jadi sebuah link kita buat dulu backgroundnya supaya warna kuning. Sini saya buat BG color, pilih warna kuning. Kita copy aja, copy di sini juga, sama di sini juga, ini juga. Nah, jadi warna kuning. Tinggal tulisannya dibuat warna orange seperti atas. Ya, TR-nya saya buat kelasnya nav. Kelas nav. Nah, di sini stylenya sudah saya buat belum ya kelasnya. Lihat di sini kelas nav-nya sudah ada belum? Belum ini ya, background color A11. Nah, ini ya. Seperti itu. Kelas nav boleh. Jadi ini background color dari nav. Kemudian untuk ahref ya, di sini saya akan buat menjadi ahref. Jadi link gitu ya. Link menuju ke home. Nah, di sini kalau dari tampilannya kita blok tulisannya, kemudian pilih linknya yang ada di folder yang kita punya di sini. Cari yang home. Yang tadi sudah baru saja kita buat home ya. Oke. Nah, jadi menuju ke home. Ya. Kemudian buku tamu. Buku tamu juga kita menuju ke buku tamu ya. Tambah buku tamu. Nah, ini tambah buku tamu. Berikutnya artikel. Kita buat ke tambah artikel. Jadi file-filenya sudah kita buat ya. Tampil artikel, tampil buku tamu, tambah artikel. Nah, atau yang ini jangan tambah artikel ya. Tampil artikel, jadi tampil semua artikelnya. Ketika diklik, tampil semua artikelnya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini kalau di sini kita bisa geser-geser supaya berdekatan. Ya, oke. Nah, berdekatan. Kita simpan dulu. Kita cek kembali apakah sudah bisa nampil. Nah, tinggal backgroundnya ya. Backgroundnya kita buat aturan backgroundnya jangan di CSS tapi di HTML-nya ya. Yang di CSS kita hapus lagi. Background color yang di CSS. Nah, ini ya header FF9900. Kita ingat FF9900. Di sini headernya ada di mana? Di indexnya. Headernya ada di bagian atas. Nah, di sini ya. Kita buat BG color. BG colornya adalah tadi ya. FF9900. Nah, jadi seperti itu. Kita simpan lagi, refresh. Nah, kalau pakai CSS nanti ada pengaturannya lebih lanjut. Kemudian pemrograman web 1 ini kita buat ke tengah. Kita buat tengah pemrograman web 1 mana ya ini. Kita buat supaya dia di tengah. Jadi horizontalnya kita buat center. Nah, kemudian background informasinya, bagian informasi ini backgroundnya apa?
Kita lihat dulu backgroundnya. Oh, informasi tulisannya. Tulisan ini berupa warna merah dan tulisannya hitam. Kita buat warna backgroundnya seperti ini ya. Warna backgroundnya seperti ini. Kemudian tulisannya saya buat putih. Informasi ya. Oke. Untuk informasi mana ini dia. Ini informasi untuk warna backgroundnya, background colornya kita buat sama seperti ini. Untuk font colornya ya, di sini saya buat style font color boleh ya, atau kurang ini ya, kurang yang atas nih backgroundnya FF9900, kita buat FF9900 supaya sama dengan atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat supaya di tengah, kita buat tebal. Nah, dan kasih warna fontnya putih. Bisa nggak di sini ya, text color, apa teks aja, teks FF bisa nggak? Bukan FFF ya, bukan text color, bukan juga. Kita buat di sini ya, pakai font. Jadi saya buat tag font color. Nah, colornya warna putih. Kemudian tutup, dan di sini buat tutup fontnya. Font simpan. Nah, jadi putih gitu. Simpan, refresh. Nah, seperti ini. Putih ya. Nah, untuk konten kanannya kita panggil nanti home ya. Bagian sini ada TH ini, kita tambahin satu baris ya di sini ya. Kita tambahin satu baris. Insert row or column. Bagian bawahnya saja satu ya. Nah, ini digabung jadi satu. Yang ini dipisah dengan warna yang berbeda. Yang ini backgroundnya kita ubah. Yang bawahnya informasi ini, backgroundnya kita ubah. Jangan ini, jangan dikasih background. Simpan. Nah ya, jadi seperti ini. Kita cek. Nah, tidak ada perubahan. Ini supaya tebal ya. Link-linknya kita buat tebal. Home kita buat tebal. Buku tamu juga buat tebal. Artikel juga kita buat tebal. Simpan. Jadi tulisannya agak tebal. Nah, ini supaya bisa kedap-kedip ini ada diatur di Ahref di stylenya. Kita lihat di style ada Ahref style. Ini A ya. Pertama, text decorationnya none untuk menghilangkan ada garis bawah pada tulisannya. Color untuk warnanya. Kemudian untuk ketika mouse diarahkan ke linknya itu berubah warnanya. Nah, di sini A hover. A hover warnanya berubah 99.
Jadi ketika diarahkan ke ini berubah warna. Itu A hover ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian tinggal bagian kontennya. Nah, untuk konten di sini ada dua pengaturan right dan left sama nav-nya untuk background color nav-nya ya. Right dan left, untuk right, jadi posisi bagian kanan, konten kanan itu kotaknya akan diberi jarak antara kotak dengan konten yang nanti ada tampilnya, ada isinya, sebesar 5px tiap sudutnya, tiap sisinya ya. Jadi tiap sisinya, di sisi sebelah sini 5, atas 5, bawah 5, dan kanan 5, jadi ada 5px masing-masing sisi. Kemudian untuk jenis font familinya saya menggunakan Comic Sans MS sama kursif ya. Nah, jadi tampilan tulisannya nanti jenisnya font Comic Sans NF. Kemudian ini untuk kanan, jadi kanan cuma sedikit, yang setting ada 2, sedangkan yang kiri ada setting jenis font, ada ukuran huruf, kemudian warna hurufnya, paddingnya 15 ya, ini paddingnya 15 untuk kiri, vertical alignment-nya top. Nah, jadi untuk kiri ada settingan ini. Jadi untuk yang di sini konten kiri akan dibuat seperti tadi. Oke. Ya. Di bagian informasi kita kasih tulisan contoh gitu ya. Contoh sesuai dengan modulnya. Modulnya mana tampilannya? Contoh pemrograman web 1. Terima kasih. Contoh pemrograman web 1. Dikasih terima kasih, berarti dikasih BR supaya ke bawah. Terima kasih. Simpan. Nah, tulisannya tidak perlu jadi bold. Ini headernya dihilangkan. Nah, tulisannya seperti ini. Contoh pemrograman web 1, terima kasih. Bagian bawahnya, untuk bagian bawah di sini headernya sama dengan atas ya, warnanya sama dengan yang menu ya. Akan saya samakan dengan yang atas. Untuk footernya saya samakan dengan header. Nah, di header warnanya apa? Warnanya ini ya. BG colornya FF9900. Jadi di footer akan saya buat sama BG color FF9900. Nah, FF9900 sama, dan hurufnya juga kita buat sama aja. Hurufnya kita buat warnanya apa nih hurufnya, di style H1 ya. H1 warnanya apa nih? Oh, nggak ada warnanya. Margin H1, colornya ini ya, header colornya C00. Color C00. Di footernya color C00. Kita buat pakai font aja di sini, font color. Agar C00. Nah ya, agar C00, simpan. Kita buat tutup fontnya supaya warnanya benar tersetting. Nah, jadi seperti ini. Warnanya sama dengan yang atas. Oke, sudah. Tinggal bagian konten kanan. Yang kiri sudah, tinggal konten kanan. Untuk konten kanan, kalau di modul itu kita buat apa namanya, buka file.php. Buka file.php. Nah, ini ya.
Jadi buka file di PHP menggunakan switch case. Nah, akan saya buat berbeda dengan yang ini. Nah, untuk kanan akan berkaitan dengan link yang kita buat. Nah, linknya yang tadinya sudah kita buat menuju home.php gitu ya. Buku tamu, tambah buku tamu sama artikel. Kita akan ubah dulu, tambahin di mana page sama dengan home. Kita hapus saja home aja gitu ya. Begitu juga dengan buku tamu, kita cukup buku tamu, tapi tambahin di mana page sama dengan buku tamu gitu ya. PHP-nya kita hapus. Home buku tamu sesuai dengan ininya ya, tapi tanpa spasi. Artikel sama juga di mana page sama dengan artikel. Jadi PHP-nya kita hapus. Nah, atau samakan dengan nama filenya. Tadi tampil artikel ya, tampil artikel sama tambah buku tamu. Tambah buku tamu. Nah, seperti ini. Jadi tanpa ada titik PHP ya. Home tambah buku tamu, tampil artikel. Nah, setelah ini di konten bagian kanannya, di sini ya, di sini kita hapus, kita enter, buat buka PHP dan buat tutupnya dulu. Nah, di bagian sini pertama kita akan get page dulu ya, sesuai dengan link yang diklik maka nilai page-nya akan kita ambil. Kan di sini di linknya kita buat page sama dengan ya, di sini parameter page isinya home, tambah buku tamu, tampil artikel. Jadi setiap link yang akan diklik dia akan mengisi nilai pada parameter page. Kalau yang diklik home berarti yang akan masuk nilainya adalah home dalam page-nya. Kemudian kalau buku tamu berarti yang masuk adalah nilainya tambah buku tamu. Begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan get page dulu. Menggunakan if iset. Nah, di sini iset string get ya. Page. Nah, jika ada yang get page, maka tampil di sini string page sama dengan, kita pakai yang ini. Nah, jika ada yang klik linknya, maka akan disetting page, variable page sama dengan get page. Tapi jika tidak ada, selain itu, else jika tidak ada yang klik link, maka untuk page-nya kita buat kosong. Page-nya kita buat kosong. Nah, pertama seperti ini dulu. Jadi ini untuk ketika disetting seperti ini, maksudnya ketika linknya sudah dibuat seperti ini ya. Kalau linknya sudah dibuat seperti ini dan tidak ada if-nya, maka dia akan tampil error. Ya gitu. Karena akan otomatis membaca ini ya, membaca ini. Oke, setelah membuat if ini, baru kita akan setting sesuai dengan yang diklik. Ketika home diklik, yang nampil adalah halaman home. Buku tamu diklik, yang nampil halaman tambah buku tamu, dan artikel diklik, yang nampil adalah tampilan artikel. Nah, seperti itu. Pertama, kita if lagi, atau buat ininya dulu ya, string replace-nya dulu supaya ada titik PHP-nya. If jika string page, jika nilai dari variabel page ini sama dengan home gitu ya,
home atau string page sama dengan kosong. Jika home atau kosong, jika ada yang diklik linknya tapi nilainya home, maka akan tampil home. Atau jika tidak ada yang klik, artinya page-nya itu masih kosong, maka akan tampil halaman home juga. Maka di sini akan kita buat require once, salah tulisannya, require one home.php. Nah, gitu. Ya. Ini jika yang diklik adalah home atau nggak ada yang klik sama sekali. Else if, bukin tutupnya dulu, else if, ini baru home ya. Else if string page sama dengan, ini setelah home ada buku, tambahin ya, tambah buku tamu gitu ya. Tadi linknya seperti ini kan. As if tambah buku tamu, buka kurung, maka require one yang akan ditampilkan adalah tambah buku tamu.php. Nah ya, oke, dibuat ini aja lebih sederhana. Di sini page, jika nilai dari parameter page itu isinya home atau isinya kosong, maka yang ditampilkan adalah home.php. Tapi jika nilai parameternya itu tidak home atau tidak kosong, maka yang ditampilkan adalah sesuai dengan isi parameternya, kemudian ditambahin titik php. Nah, makanya di sini linknya harus sama dengan nama filenya ya. Saya buat sama dengan nama filenya tanpa ada titik php. Ya, jadi linknya dibuat sama dengan namanya tanpa ada titik php. Kemudian sini link page titik php. Nah, seperti itu. Kita coba cek, kita simpan dulu, cek, refresh. Nah, ini ya. Tidak ada, kita coba nih, belum diklik home. Home, nampil home. Kemudian untuk buku tamu. Nah, tampil ya buku tamu. Artikel, ini juga tampil artikel. Oke, jadi sudah selesai. Artikelnya kita buat supaya lebih lebar gitu ya, jangan seperti ini. Buku tamu juga ya, kita buat di sebelah kiri. Kita ubah dulu. Buku tamunya mana ya? Buku tamunya mana ya? Buku tamu. Kita buat konten ini supaya sebelah kiri. Buku tamu. Open buku tamu. Tambah buku tamu. Nah, ini kita buat supaya dia kiri, left. Nah, udah. Begitu juga artikel, tampil artikel ya, tampil artikel supaya dia ini lebarnya jangan 50%, tapi 100% supaya menyesuaikan dengan kontennya. Nah, sini kita refresh.
Nah, buku tamu sebelah kiri. Kita belum kasih jarak ya, di sini cuma 5 px tadi ya. Kita untuk sebelah kiri kita akan geser lagi supaya jaraknya ya. Kemudian untuk sebelah kiri ini akan saya buat garis ya, garis tepinya ya. Garis tepinya ada garisnya ya, supaya ada pembatas. Oke. Jadi di sini untuk bagian kiri itu yang mana? Ini ya. Indeks nih bagian sini ya. TD Allegiant. Nah, TD Allegiant. Sama informasi. Informasi ya. Sama informasi sama TD Allegiant. Yang ini saya buat pakai kotak coba ya. Pakai kotak, isinya div style, langsung style aja. Div style sama dengan saya tutup dulu dan saya buat tutup divnya. Div style langsung border 1px colornya apa? Karena warna ini ya, FF9900 pagar FF9900. Oke, warna pagar 1px solid ya, solid. Nah, 1px solid itu supaya garisnya nggak putus-putus, solid. Nah, gini, simpan. Oke, di sini nggak kelihatan. Kita copy nih untuk yang bagian bawahnya. Kita copy untuk yang ini ya. Paste, tutup divnya, tutup div, simpan. Nah, jadi ada garisnya. Kita cek. Wah, kurang nih. Bukan seperti ini maksud saya ya. Bukan seperti ini. Oke, gini aja, dirubah lagi untuk dibalikin seperti tadi aja. Yang kita buat garis di sininya aja ya. Oke, kita buat di Ctrl Z. Simpan seperti ini. Kita kasih jarak aja di sini ya. Kita kasih jarak. Jadi kita kasih jarak di bagian sini. Habis row span, call span, kita kasih style. Padding left ya, padding left. Tambahin padding leftnya 20 apa? 10 px ya. Nah, 10 px. Biar ada jarak. Nah, geser ya. Seperti itu. Nah, oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Home, artikel, ya, tidak ada semua. Jadi seperti ini. Itu saja. Oh ya, ini untuk footer saya akan perbesar tingginya ya. Jangan terlalu kecil kayak gitu. Footer kita buat perbesar tingginya, jangan terlalu kecil.
Bisa nggak ini diperbesar ya? Bisa dikasih style juga. TD color pen path region center background color. Nah di sini buat style sama dengan pakai margin. Marginnya atas bawahnya yaitu dibuat 20, samping kiri kanannya auto. Nah ini coba kita buat seperti ini, refresh, tidak ada perubahan, tidak mau ya di sini margin, langsung aja margin top, coba dibuat margin top. Simpan. Tidak mau pakai ini, harus ada pengaturan lain. Oke, kalau mau berarti kita buat TD lagi aja ya, TR buat tutupnya. Tapi dia row span banyak 3 coba ya, row span 3 tetap aja ya, udah seperti ini saja dulu lah. Nah kalau banyak-banyak dikhawatirkan malah jadi tambah bingung. Kalau di Mozilla itu tidak perlu ada settingan yang lain untuk membuat yang tadi. Dia akan otomatis membuat style yang tadi akan tampil langsung. Kalau di Chrome berbeda, butuh pengaturan yang lain. Oke, untuk saat ini seperti ini saja dulu. Terima kasih. Semoga dapat membantu. Untuk video ini berarti materi terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.